Oke guys, berjumpa lagi bersama saya Bang Teknik Channel. Kali ini kita ada satu kasus, satu unit blender merek Philips, dimana kerusakan blender ini tidak bisa on ataupun tidak bisa hidup. Padahal blender ini masih baru. Kata si pelanggan atau kata yang punya, blender ini masih baru dan jarang dipakai. Pada saat mau dipakai, blendernya nggak mau on. Meskipun udah dibolak-balik diganti untuk gelasnya ataupun tabung blendernya, jadi dia tetap nggak mau on. Ini blender tadi pagi diantar. Jadi kita akan eksekusi apa kerusakannya. Tetapi terlebih dahulu kita pastikan dulu apakah blender ini memang rusak atau seperti apa. Kita akan coba nyalakan. Kita akan cek. Terlebih dahulu kita akan cek dulu untuk arus listrik yang akan kita gunakan. Oke, ini hidup. Kita akan colokkan langsung. Kita colokkan. Lalu tombolnya salah satu tombol kita tekan seperti ini. Terserah. Ini kan ada 1 sampai 5, terserah mana. Yang penting salah satu kita kita tekan. Lalu untuk switch di sini, ini kan ada switch dia. Ini untuk blender Philips, dia switchnya di sini sebagai limit switchnya. Oh iya, limit switch atau safety switch. Itu biasa namanya safety switch atau limit switch juga bisa. Ini kita tekan. Biasanya kalau ini ditekan di area di sini, dia akan hidup. Oke, kita coba tekan pakai test pen. Ternyata blender ini bisa hidup. Wah, ternyata blendernya bagus, tapi katanya pemiliknya ini nggak bisa hidup. Bolak-balik dia gonta-ganti gelasnya nggak bisa hidup, sementara ini hidup. Waduh. Oke, kita coba sekali lagi, siapa tahu ada kendala di dalam, dia mungkin macet atau gimana. Kita coba. Wah, ternyata bagus coy. Oke, kita akan coba untuk pakai gelasnya. Siapa tahu bermasalah untuk pemasangan gelasnya. Kita akan coba nanti pakai gelas blender dia. Kita akan coba ini pakai gelas langsung. Apakah memang dia nggak hidup? Ternyata dia bisa hidup ya. Oke, saya akan coba sekali lagi. Ini caranya, kita pasang ke sini. Oke, lalu kita tekan. Ternyata bagus. Ini nggak ada masalah.
Oke, ternyata blendernya bagus ya guys. Padahal dibilang kemarin sudah bolak-balik beberapa kali mereka coba, ini blender nggak bisa hidup ataupun nggak mau hidup. Dan juga saya kemarin waktu tadi baru pas saat diantar saya tes juga seperti ini, memang dia nggak bisa hidup. Makanya saya sampai buat video tutorial ini untuk cara perbaikinya. Tapi ternyata untuk blendernya bagus. Saya jadi bingung, ini masalahnya di mana ya? Apakah memang ada gangguan di dalam atau seperti apa, saya nggak tahu. Tapi ini tiba-tiba kok jadi bisa hidup. Kita coba lagi. Ini kita coba lepas, lalu kita pasang, tekan, dia masih tetap bisa hidup. Berarti normal. Tapi pada saat mereka yang makai, kenapa katanya berulang kali dicoba nggak mau hidup. Setelah kita mau cek atau ngetes pertama kali, dia langsung hidup. Membingungkan. Oke guys, tapi meskipun seperti itu kita akan coba bongkar, siapa tahu ada masalah. Nanti kalau kita balikkan langsung seperti ini tanpa kita nggak ada ngecek, itu sama saja bolak-balik, nanti sendnya bermasalah. Jadi bolak-balik nanti ini saya pegang, jadi saya akan coba bongkar dulu, ngecek kondisi di dalamnya, apakah memang blender ini ada masalah. Karena tadi pada saat saya coba di depan mereka, memang blender ini nggak hidup. Tapi ini tiba-tiba jadi normal kembali. Padahal ini blender masih baru ya, masih ini belum pernah dipakai sama sekali, ataupun sangat-sangat jarang dipakai. Ini masih baru kali ini guys. Sedikit pun noda, bekas-bekas dari kotoran nggak ada. Sangat baru dan sangat bersih. Nah ini dia, sangat baru dan sangat bersih. Baik, saya akan coba untuk bongkarnya. Saya pun curiga kenapa kok bisa dia tiba-tiba hidup pada saat kita mau ngecek ataupun mau ngetes. Ini memang sih kalau seperti saya nggak sekali, dua kali, tiga kali lagi menjumpai kondisi seperti ini. Kadang pada saat kita pengen ngetes alat-alat mesin ataupun alat-alat elektronik, kadang mau kejadiannya seperti ini. Pada saat barang mereka pakai, oke bentar, saya lupa kemarin cara buka Philips ini, karena sebelumnya saya sudah pernah bongkar tapi saya lupa kemarin ya. Cara buka blender Philips ini memang agak rumit. Oke, ini kita congkel tutupnya seperti ini. Oh ini beda ya cara bukanya ya. Oke, oh seperti ini deh guys.
ya kayak gini dia. Itulah. Nah ini ya, ini untuk mesinnya masih baru kali ini ya, belum pernah dia apa-apai. Untuk mesinnya masih baru. Oke, sepertinya ini tidak ada kendala apa-apa, semuanya normal. Saya akan cek satu persatu. Yang untuk limit switchnya ataupun safety switchnya yang ini ya, ini bagus, nggak ada mencurigakan. Tapi kok kenapa kemarin katanya nggak bisa hidup ya? Tadi nggak bisa hidup katanya. Saya pun jadi bingung. Sementara di sini nggak ada masalah, bagian kabel juga perkabelan aman semua. Obeng saya nggak sampai guys, terlalu dalam untuk bukanya, nggak sampai. Oke, nggak masalah, ini kita sebatas ngecek dari sini saja, kita lihat aja apakah memang ada masalah atau tidak. Kalau dari sini nggak ada masalah ya, ini bagus, nggak ada masalah. Ini bagus. Bagian kabel juga bagus, nggak ada masalah. Oke guys, ini tidak usah kita bongkar karena sepertinya ini nggak ada masalah sih, normal semua. Jadi untuk asumsi saya kenapa dia bisa pada saat mereka memakainya, pada saat mereka mau menggunakannya, blender ini katanya nggak hidup sama sekali sampai berulang kali dicoba gonta-ganti gelasnya ya. Gonta-ganti gelas blendernya sama saja mati total. Tapi setelah kita mau ngecek, kita mau memperbaiki, tiba-tiba blender ini bisa hidup dan normal. Jadi asumsi saya itu kendalanya ada di limit switchnya atau di safety switchnya. Jadi kalau blender baru ataupun lama itu pasti ada kekurangannya, ataupun cacat barang, ataupun cacat produksi. Tapi nggak semua blender seperti itu. Jadi asumsi saya itu gangguannya ada di limit switchnya ataupun di safety switchnya. Jadi mereka mungkin pada saat mereka menggunakan kemarin itu limit switchnya lagi macet ataupun lagi hang. Jadi pada saat kita tadi mau ngetes, mungkin karena sudah kita kocok-kocok dahulu tadi, udah kita ini ya, kita cetek-cetek dulu, jadi switchnya normal kembali untuk menghidupkan. Nah itu saja teman-teman. Jadi masalahnya di sini nggak ada masalah yang besar, dia hanya masalah hal kecil saja, yaitu masalah di bagian limit switchnya. Jadi untuk kasus blender ini kita anggap selesai dan kita akan kembalikan pada pemiliknya ya. Kita akan kembalikan pada pemiliknya.
Jadi kita akan tutup kembali. Kita akan tutup kembali untuk blender. Oke, kita akan coba kembali untuk terakhir kalinya. Oke guys, jadi untuk kasus blender ini tidak ada kerusakan yang berarti ataupun kerusakan yang serius. Jadi blender ini gagal kita perbaiki ataupun kita bongkar ya, karena memang blendernya tidak ada masalah. Karena kecepatan dia normal kembali. Jadi untuk video kali ini tidak apa-apa saya bagikan supaya teman-teman semua tahu bahwa tidak semuanya peralatan elektronik ataupun peralatan mesin itu mengalami kerusakan yang serius. Kadang ada waktunya peralatan itu bisa hang sebentar ataupun bisa seperti mati suri sebentar. Jadi nggak semua barang elektronik ataupun barang-barang listrik dan barang listrik mesin lainnya itu mengalami kerusakan yang berarti. Contohnya seperti ini, karena saya udah sering menjumpai hal-hal seperti ini. Jadi biar teman-teman tahu semua, kalau apabila ada yang menemukan hal seperti ini kan nggak pusing lagi untuk mau bongkar ataupun mau memperbaikinya, karena memang nggak ada masalah. Oke guys, sampai di sini dulu ya untuk video kita kali ini. Ya, memperbaiki blender yang gagal ya, yang gagal artiannya gagal sini bukan gagal karena nggak bisa, tapi gagal untuk perbaikinya karena blender ini memang bagus kembali atau normal kembali tanpa dia apa-apain. Jadi untuk teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe ya, jangan lupa subscribe-nya karena subscribe itu gratis supaya channel ini bisa berkembang lebih cepat lagi dan bisa membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa juga di like, di share, dan apabila ada pertanyaan ataupun pengen yang teman-teman tanyakan seputar tentang listrik, elektronik ataupun teknik lainnya, mungkin bisa teman-teman tanya di kolom komentar. Saya juga hanya mekanik ataupun tukang listrik ataupun tukang elektronik abal-abal ya, hanya sebatas hobi saja ataupun skill yang biasa-biasa saja ya. Jadi untuk teman-teman yang master jangan dibully ataupun videonya bisa diabaikan saja, karena ini hanya untuk kita
teman-teman yang pengen masih pemula ya, yang masih pemula ataupun hobi di bidang listrik ataupun elektronik, ataupun yang pengen belajar di bidang listrik elektronik dan yang bidang teknik lainnya. Jadi untuk para master, untuk videonya diabaikan saja, dan untuk para pemula silahkan ditonton baik-baik supaya ilmunya makin tambah, ataupun kita bisa berbagi pengalaman. Kalau memang ada pengalaman teman-teman yang lainnya bisa dibagikan juga di kanal YouTube. Jadi kita bisa saling berbagi ilmu, saling bertukar pikiran ataupun berbagai ilmu tentang hal-hal yang bisa membuat kita berkembang ataupun maju. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Karena videonya udah lumayan panjang, terlalu panjang lebar nanti nggak ada guna guys. Ya, sekali lagi saya ingatkan tadi, jangan lupa di subscribe ya, dan like, share, serta berikan dukungan yang terbaik buat channel BTC ataupun channel Bang Teknik. Oke, sekian dulu, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel ini dan sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga untuk semua subscriber ataupun teman-teman yang sudah mendukung channel ini, meskipun channel ini masih baru saya buat. Dan mungkin saya juga jarang untuk mengupload video-video yang lainnya karena kesibukan, tapi selagi saya ada waktu saya akan upload banyak-banyak untuk video yang akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, selamat siang ya, selamat siang dan salam sehat, salam COVID semuanya.